Shalom, perkenalkan nama saya Lady Flora Yulianda Brunenggolan, NIM 1910-2001, mata kuliah Kesehatan Mental, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Manado. Baiklah, saya akan membuat infografi dengan materi yang sudah diberikan oleh dosen saya, dosen Suhartono Syam. Adapun materi-materi yang sudah kami pelajari selama ini adalah 7 bab. Bab pertama adalah pengertian kesehatan mental, bab kedua adalah sejarah kesehatan mental, bab ketiga adalah stigma negatif tentang kekalutan mental, bab keempat adalah prinsip pokok dan sebab-sebab kekalutan mental. Kelima, kebutuhan dan aspek khusus dinamika manusia. Bab keenam, mekanisme coping ataupun strategi terhindar dari gangguan jiwa. Bab ketujuh, pengalaman dan gangguan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bab pertama tentang pengertian kesehatan mental. Secara etimologis, kata mental berasal dari bahasa Latin yaitu mens atau mentis, artinya roh, jiwa, atau nyawa. Di dalam bahasa Yunani, kesehatan terkandung dalam kata hygiene, yang berarti ilmu kesehatan. Kesehatan mental merupakan aspek sangat penting bagi setiap fase kehidupan manusia. Bab kedua adalah sejarah kesehatan mental. Kepercayaan dalam sejarah kesehatan mental terdapat dalam 3, yaitu A. Kepercayaan animisme, B. Kepercayaan naturalisme, C. Kepercayaan era modern. Saya akan menjelaskan bagian A. Kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme, sejak zaman dahulu, gangguan mental telah muncul pada konsep primitif, yaitu kepercayaan terhadap paham animisme bahwa dunia ini diawasi atau dikuasai oleh roh-roh jahat. Bagian B. Kepercayaan naturalisme, suatu aliran yang berpendapat bahwa gangguan mental dan fisik itu dari alam. Hippocrates menolak pengaruh roh, dewa, setan atau hantu sebagai penyakit. Bagian C. Kepercayaan era modern, perubahan luar biasa dalam sikap dan cara pengobatan gangguan mental terjadi pada saat berkembangnya psikologi abnormal dan psikiatri di Amerika pada tahun 1780. Bab ketiga saya akan menjelaskannya, stigma negatif tentang kesehatan mental. Stigma negatif pada gangguan mental bisa membuat orang dengan gangguan mental merasa menyalahkan diri sendiri, putus asa, dan enggan mencari serta menerima bantuan. Berikut contoh-contoh stigma negatif tentang kesehatan mental. 1. Introvert, sama dengan ansos ataupun antisosial. 2. Orang dengan bipolar disebut gila. Ketiga, depresi disebabkan karena kurang iman dan bersyukur. Keempat, seseorang dengan gangguan mental tidak akan sukses. Kelima, berbicara dengan diri sendiri adalah gangguan mental. Keenam, sibuk dengan dunianya disebut. Bab keempat, saya akan menjelaskannya tentang prinsip pokok dan sebab-sebab kekalutan mental. Beberapa prinsip pokok mendapatkan kekalutan mental. 1. Pemenuhan kebutuhan pokok. 2. Kepuasan. 3. Posisi dan status sosial. Adapun beberapa sebab-sebab kekalutan mental. 1. Terbentuk pada standar-standar dan norma-norma sosial tertentu. 2. Konflik kebudayaan. 3. Masa transisi Indonesia. Keempat, menunjukkan tingkat aspirasi terhadap kemewahan materi. Bab kelima saya akan menjelaskannya tentang kebutuhan dan aspek khusus dinamika manusia. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kebutuhan biologis. Contohnya, makanan, minuman, udara, pakaian, tempat tinggal. 2. Kebutuhan human. Adapun aspek-aspek khusus dinamika manusia yaitu 1. Mobilisasi atau penambahan kegiatan. 2. Bersinung ataupun berpikir secara mendalam dengan wawasan jernih. Ketiga, regeneration ataupun tawakal dan asrah. Bab ke-6 saya akan menjelaskannya tentang mekanisme coping ataupun strategi terhindar dari gangguan mental. Berikut gaya hidup yang dapat diterapkan sebagai upaya dan strategi self-help adalah aktif, berolahraga,
Dan yang terakhir, bab ke-7 saya akan menjelaskannya tentang pengalaman dan gangguan mental. Pengalamannya yaitu adalah traumatik, adalah suatu tekanan emosional dan psikologi yang besar. Biasanya terjadi pada pengalaman dalam diri sendiri. Penyebab-penyebab dari traumatik yaitu peristiwa pengalaman, contohnya kekerasan, kecelakaan, pembulian, dan lain-lain. Cara penyembuhan traumatik yaitu liburan yang cukup, konsultasi mengenai masalah yang sedang dialami, dan berpikir positif. Sekian video yang saya buat, semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.